Shalom, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk jemaat yang beribadah dari tempat ini ataupun jemaat yang berada di rumah yang menyaksikan melalui live streaming YouTube. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu ya Bapa, yang kami peroleh hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, kami berada di sini Bapa, itu hanya karena penyertaan-Mu saja yang menyertai setiap langkah kami Tuhan untuk berada di tempat ini. Bapa, berkati jemaat-Mu yang akan ke tempat ini ya Bapa, biarkanlah mereka boleh bersama-sama beribadah di tempat ini dengan kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang beribadah melalui live streaming di rumah ya Bapa, kiranya Engkau menyertai mereka ya Bapa. Jikalau dari antara kami ada yang sakit ya Bapa, kiranya Engkau boleh menyembuhkan kami dengan bilur-bilur kasih-Mu Tuhan. Tuhan, begitu banyak pergumulan dan dalam hidup kami Bapa, tapi kiranya Engkau yang turut campur, Engkau yang turun tangan atas kehidupan kami Tuhan. Dan di atas segalanya itu juga ya Bapa, kami memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk disebut anak-Mu dan layak untuk menerima berkat-Mu. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna, yang boleh kami sempurnakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Di setiap hidup kita yang benar, kita haruslah mengucap syukur. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 450, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak ya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingat kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kembali duduk. Lebih dari nafas kami, Bapa, kami memerlukan kasih-Mu. Dan biarlah kami boleh berjalan di samping-Mu seumur hidup. Marilah kita angkat pujian. Bapa pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama.
Dengarkanlah hukum Tuhan untuk kita minggu ini yang diambil dari kitab Roma 14 ayat 19, demikian bunyinya. Sebab itu, marilah kita mengerjakan apa yang mendatangkan damai dan sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sungguh andaikan Yesus Kau bukan milik kami, dan tak Kau berikan darah-Mu bagi kami, kemanakah kami memohon pengampunan? Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 300. Andaikan Yesus Kau bukan milik. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah padaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungguh ku heran ya Bapa, Kau mau memberikan rahmat-Mu pada kami, dan Kristus sudi menebus dosa-dosa kami. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 387. Sudi menebus yang hina bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosa. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Epistel firman Tuhan untuk kita minggu ini, yaitu diambil dari kitab Kejadian 45, mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca secara responsoria. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya itu tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, Beginilah kata Yusuf anakmu,
Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah menghadap aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Geshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin beserta seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sudahlah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Allah adalah sumber kuat kita dan Dia adalah bagian dari hidup kita selama-lamanya, karena Allah hanya milik kita di surga. Marilah kita angkat pujian, Allah sumber kuat. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. tak pernah aku andalkan kekuatanku sendiri. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi, hanya Kau milikku di surga. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita angkat pujian ini dengan lebih bersuka cita, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
Marilah kita bersama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Warta jemaat bagi kita pada minggu ini, pada Minggu Seksagesima. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Seksagesima, yang artinya 60 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, persembahan ke depan altar. Pada hari ini, Minggu 20 Februari 2022, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan pengobatan dan kesehatan HKBP Pusat. Yang ketiga, pertanggungan Banjar atau kebaktian sektor akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 Februari 2022 pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom, yaitu di Banjar Bungur Kostrad, yang akan berkhotbah Amang Pendeta, Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis Situa TM Boru Sitompul SEHK. Di Banjar Tanah Kusir Selatan yang berkhotbah Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH dan liturgis Situa K Boru Manalu, agar jemaat yang ada di Banjar tersebut dapat mengikutinya. Yang keempat, berita kelahiran pada hari Jumat 18 Februari 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Agatha Franky Marliano Navitupulu, Ibu Puspitasari, alamat Jalan Praja Dalam E1 nomor 5, Kampung Duku, masuk Banjar Bungur Kostrad, NPJ 1957. Anak dan ibunya dalam keadaan sehat. Yang kelima, pemberkatan nikah. Warta yang kedua akan menerima pemberkatan nikah yaitu Jericho Siagian SEAK, putra dari Bapak Luat Arau PB Siagian SE, dan Ibu Risma Evelyn TA Boru Hutapea, alamat Jalan Kutilang 3 Blok M4 nomor 1 Bintaro Jaya, anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama, masuk Banjar Bintaro Jaya. Dengan Della Natalia Boru Hutapea, putri dari Bapak Nio Kiong An dan Ibu Cho Pit Fung, alamat Jalan Puri Dewata Indah Blok AE nomor 36 Taman Royal 1, Tangerang Kota. Anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Februari 2022 mulai pukul 8.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah yaitu Ruben Edson Pandapotan Sihombing Mkom, putra dari Bapak Oler Edu Sihombing almarhum dan Ibu Dr. Anda Eriatni Selnici Simanjuntak, alamat Jalan Utama 1 nomor 65 Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, masuk Banjar Jurang Mangu, Pondok Aren. Dengan Rima Ida Boru Pasaribu AMDKEP, putri dari Bapak Aston P Pasaribu dan Ibu Dermawan Borupane. Alamat Jalan Raja Wali nomor 46, Kelurahan Krukut,
Kecamatan Limo, Depok. Anggota Jemaat HKBP Limo, Resort Cinere, Depok. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 Maret 2022 mulai pukul 8.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Berita duka, pada hari Sabtu 19 Februari 2022 telah meninggal dunia Ibu Tresia Desiana Borusiagian ST dalam usia 32 tahun, istri dari Bapak Benyamin Octavianus H. Manurung, meninggalkan 2 orang anak masih kecil. Alamat Jalan Komplek Geraha Hijau 2, nomor C2, Kampung Utan Ciputat, masuk Banjar Rempoa Ciputat. Rumah duka Jalan Air Bersih Ujung, Gang Sawah Nor 4, Medan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Senin 21 Februari 2022 di Medan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Warta yang tidak kami bacakan dapat kita lihat pada warta jemaat yang sudah sampai kepada kita. Terima kasih. Ketika hati kami telah disakiti Tuhan, ajarlah kami memberi dengan hati yang mengampuni. Berilah kami hati seperti Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi. Marilah kita angkat pujian ketika hatiku telah disakiti. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Marilah kita angkat pujian ketika hatiku telah disakiti. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila
Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah yang akan kita terima pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama untuk mengikutinya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Banyak orang mengatakan mengikut Yesus sungguh sangat menyenangkan. Sungguh sangat menggembirakan, sungguh sangat mensukacitakan mengikut Yesus. Tapi setelah itu, apa yang menjadi diperintahkan Tuhan, muncul lagi satu pernyataan mengatakan mengikut Yesus sangat menyenangkan. Tetapi jika mau melakukan kehendaknya, sangat
memberatkan. Dalam nats ini 5 huruf kata dasar dari mengasihi, yaitu kasih. Berteori tentang kasih di mana-mana, termasuk penjabarannya, bisa kita terangkan sejelas-jelasnya. Tetapi pada saat diperintahkan mau melaksanakan, rata-rata akan mengatakan sulit. Setiap kegiatan penelahan Alkitab ke beberapa kategorial di tengah gereja, baik itu, janganlah dulu kita katakan sekolah minggu, mulai dari remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu. Jika satu topik tentang kasih diangkat, semuanya pasti akan berdiam dan begitu mengikuti apa yang disampaikan dengan nats beserta dengan penjabarannya tentang kasih. Di akhir akan dilemparkan, mana tahu ada pertanyaan. Terlalu sering dan rata-rata mengatakan dari setiap kumpulan itu, Amang Pendeta, tidak ada lagi pertanyaan, sudah sangat jelas. Hanya satu saja, untuk melakukannya sangat sulit. Ini hukum perintah yang diperintahkan melalui firman Tuhan ini kepada kita orang Kristen. Hal yang luar biasa, bukan hal yang biasa. Mengasihi diri sendiri itu lumrah, itu hal yang biasa. Mengasihi sesama itu juga lumrah, hal yang biasa. Tetapi tiba saatnya perintah Tuhan mengasihi musuh. Tunggu dulu. Kita jawab dalam hati kita masing-masing. Sulit apa tidak? Mengasihi musuh, mengasihi yang membenci kita, itu harus dibuktikan. Jangankan secara langsung, secara tidak langsung, contoh, mendoakan musuh kita, mendoakan yang membenci kita, sanggup apa tidak? Kalau kita evaluasi, pernahkah kita membawa dalam doa kita musuh kita yang membenci kita, diri kita sendiri? Apa pernah? Kita harus berdoa, ya Tuhan Yesus,
berkatilah si anu yang memusuhi aku, yang membenci aku. Oke, bisa saja itu kita ungkapkan, mungkin ada dalam doa kita. Tapi apakah itu dari hati kita? Inilah yang sulit. Sehingga dikatakan dalam ayat 27 dan ayat 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kita dihina secara langsung, kita dicaci maki. Tuhan memberkati, terima kasih ya. Jangan-jangan lebih banyak kita tunjukkan rasa marah, rasa jengkel yang luar biasa. Justru muncul kembali rasa benci dalam hati kita. Topik minggu kita pada hari Minggu ini, saat ini, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan itu didasari oleh kasih Kristus. Baru benar. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang dipenuhi rasa benci di dalam dirinya, itu berarti kasih dan bahkan penerapan kasih tidak ada pasti dalam dirinya. Sebab orang yang membiarkan dirinya dipenuhi dengan kebencian, ini akan lebih fatal, ini akan lebih meningkat akibatnya. Dari rasa benci akan memunculkan rencana-rencana jahat. Apa yang akan diperbuat? Dia dengar yang dia benci itu jatuh naik motor, rasain lo. Pura-pura ditanya temannya, itu teman kita siapa itu? Dia kecelakaan naik motor, yang luka apa? Kakinya. Oh, enggak patah, katanya pula. Itu kalau sudah dikuasai oleh rasa benci. Tetapi orang yang dikuasai oleh kasih Kristus, waktu masuk rasa benci itu dalam hati kita, itu tidak ada kesempatan. Itu akan ditolak oleh rasa kasih dari Kristus. Itu akan dilawan, itu akan dikeluarkan. Supaya apa? Supaya dalam diri kita dengan kasih Kristus akan ada juga damai sejahtera. Yang akhirnya dia bertemu dengan yang dia anggap musuh, yang menghina dia, yang mencaci maki dia. Dia akan menunjukkan rasa kasih itu. Baik itu dari
raut wajahnya, baik itu dari perkataannya, baik itu dari perbuatannya. Kalau itu tidak ada, rasa benci dengan benci, mau duduk di gereja ini saja, pas pula masuk dari pintu utama gereja, padahal yang dia benci duduk pas di sebelah kiri masuk pintu gereja di pinggir itu. Dia tidak perhatikan, dia mau duduk di gereja, dilihatnya, wah amit-amit dah, sorry, langsung diambil tempat yang lain. Mau bergereja apa tidak? Mau ke gereja saja, rasa benci, rasa jengkel itu dia biarkan, yang akhirnya bertumbuh makin berakar dan bahkan berbuah menguasai dirinya. Coba kalau sebaliknya, rasa kasih Kristus itu yang berdiam dalam diri kita, damai sejahtera, kita pasti akan sukacita selalu. Parahnya, orang yang dikuasai rasa benci, ke tempat tidur pun dibawa. Akhirnya dia tidak bisa mimpi indah. Mau tidur, terus dia bayangkan itu 1-2 orang yang dia benci. Jangan pula dibilang itu mau dia pejamkan mata mau tidur, ya mudah-mudahan mampus loh. Jadi itulah doanya penghantar tidur. Gawat kan? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Cinta kasih dari Kristus, kasih dari Kristus untuk mengasihi, bukan untuk mengutuk seperti ayat 28, tetapi sanggup untuk berdoa kepada dia, mendoakan dia, bukan hanya mendoakan kepentingan kita, bukan hanya mendoakan keluarga kita yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Yang tidak mengasihi kita sekalipun harus kita bawa dalam doa. Cinta sama dengan kasih, love, akan menghancurkan kebencian. Akan menaklukkan kebencian, mengalahkan musuh. Sehingga kita katakan dari permulaan khotbah ini, untuk mengikut Yesus begitu menyenangkan. Tetapi setelah tiba saatnya melakukan firman perintah Tuhan Yesus, berpikir-pikir, pertimbangannya luar biasa. Dan memang itu tidak bisa ditawar-tawar, itu harus. Karena pondasinya, patronnya adalah dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita pengikut Kristus, apa yang sudah dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus harus kita lakukan. Kita harus menyatu dengan Dia. Bapaknya yang di sorga menyuruh dan menghadirkan Dia, anaknya Yesus Kristus, ke dunia ini. Tujuan apa? Mendaratkan kerajaan Allah. Dia mengajar, Dia mengarahkan, Dia mengingatkan dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dia terima? Begitu banyak yang memusuhi Dia. Bahkan banyak yang menghina Dia.
Banyak yang mencaci maki dia dan bahkan meludahi dia. Dan yang terakhir, menyalibkan dia. Dan yang terakhir lagi, membunuh dia. Detik-detik kematiannya sudah disalibkan di kayu salib. Diolok-olok, dihina, dicaci maki. Tetapi kalau dari mulutnya 2 syafaat. Ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba dulu kalau kita disalibkan. Satu keturunan opuk kita mungkin akan kita kerahkan untuk habisin dia. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak. Di dalam kasih-Nya mengampuni. Itulah titik berangkatnya. Sehingga kita katakan tidak bisa ditawar-tawar. Harus. Sebenarnya mensukacitakan. Menggembirakan saudara-saudara. Coba kalau kita tidak tanamkan rasa benci dalam diri kita. Justru kasih dari Kristus. Kita aman. Tidak akan terbeban. Justru yang membenci kita yang akan terbeban. Melihat kita dia akan cepat-cepat menghindar. Tapi kalau kita tidak akan menghindar, apalagi mau ketemu, mau bersapaan. Lumayan ada jalan belokan ke kiri atau ke kanan kan. Bisa saja terpaksa. Dari sikap saja bisa kelihatan. Tetapi orang yang dipenuhi dengan kasih, dia tidak tanamkan kebencian, dia tidak tumbuhkan rasa permusuhan, dia tidak akan terbeban. Pikirannya akan plong. Karena dia tidak biarkan rasa benci permusuhan itu dalam dirinya. Sehingga dia tidak ada waktu untuk membalas, untuk meladeni yang memusuhi dia, yang membenci dia. Kalau pipimu ditampar yang satu, kasih lagi pipimu yang lain supaya lengkap. Ini juga, maaf saudara-saudara, jangan kita terjemahkan pula secara letter-let. Jangan pula nanti besok-besok ada yang nampar pipi kiri, bro, ini lagi. Kemarin di gereja firman Tuhan mengatakan itu, tampar lagi dong. Habislah ini dua-dua memar-memar. Apa yang dimaksud saudara-saudara? Tidak ada kesempatan untuk membalas. Dan itulah kata kuncinya. Jangan balas. Bukan kita mau memberikan yang satu lagi. Tetapi kita diarahkan supaya jangan membalas. Jangan balas penghinaan dengan penghinaan. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Jangan balas permusuhan dengan permusuhan. Dan yang kedua, tentang kepemilikan. Disebut dalam nats kita ini, baju dan jubah. Atau jubah dan baju. Jika ada yang mengambil jubahmu, berikan lagi bajumu. Jika ada yang mengambil bajumu, berikan lagi jubahmu. Ini beda. Kalau di tengah orang Yahudi, baju ya seperti baju yang kita pakai, maaf. Tapi kalau jubah, rata-rata itu seperti pakaian dari kami Parhaladu. Dan itu lebih mahal. Dan itu termasuk mahkota bagi orang Yahudi. Itu yang lebih tinggi
dari baju biasa. Jika ada mengambil bajumu, berikan lagi jubahmu. Maksudnya di sana apa, saudara-saudara? Sukalah, maulah memberi yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Jangan memberikan yang terburuk. Jangankan ke manusia. Gimana kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Memberikan, apakah kita memberikan yang terkecil atau yang terbesar? Apakah kita memberikan yang terbaik atau yang terburuk? Pernah itu dalam satu kebaktian gereja, kira-kira di belakang kejadian ini, seorang bapak depan, di belakang si bapak ini seorang pemuda. Tiba waktunya mau persembahan, kantong persembahan itu sudah jalan. Tiba kantong persembahannya kepada si bapak ini, diambil dari dompetnya, dia masukkan. Tetapi waktu ngambil uang ini, jatuh uang 100.000 di belakang. Terus cepat tiba waktunya kepada pemuda ini di belakang si bapak ini, berikannya persembahan, masih dia pegang ini kantong persembahan. Bapak, uang bapak jatuh. Ya udah nggak apa-apa, masukkan aja ke persembahan itu. Langsung diambilnya uang 100.000 dimasukkan, langsung jalan. Sebentar lagi terus si bapak mendatang, maaf dulu, tadi uang berapa yang jatuh itu? Uang 100.000 bapak. Waduh, lu kok nggak bilang-bilang mulai dari tadi? Aduh, dia nggak tenang lagi. Karena apa? Karena itu yang terbesar. Dia merasa rugi memberikan itu. Karena dia berpikiran untuk memberikan kepada Tuhan yang terkecil, yang terburuk. Kepada Tuhan saja berani seperti itu, apalagi kepada manusia. Tapi diarahkan di dalam kasih Kristus, kita memberikan yang terbaik. Tadi siang juga ini contoh kebiasaan orang Batak. Kalau melaksanakan adat, kalau anaknya pesta kawin, itu kan memberikan tupak kan, itu yang dalam amplop dari semua yang diundang. Selesai acara satu hari adat itu, keluarga dari laki-laki, pengantin laki-laki, ini akan dibawa ini semua amplop ini ke rumah. Malamnya itu akan dibuka satu-satu. Itu tidak bisa asal dibuka-buka itu. Baru diambillah buku tulis, entah lembar berapa itu ya, siap-siap, buka satu-satu, dibuka. Keluarga Opung Sidame 50.000, tulis 50.000. Siapa ini Opung Sidame ya? Oh iya ya, ya ekonominya agak sedang itu, ya udah nggak apa-apa, tulis. Satu lagi, keluarga si B 20.000. Itu 20.000. Oh, siapa ini ya? Waduh, padahal kaya itu loh. Masa hanya 20.000? Tunggu aja tahun depan. Dia akan kawinkan anak, saya kembalikan yang 20.000 itu sama dia. Biar aja katanya. Dalam nats ini, kita mau berbuat, kita mau memberi, tidak perlu kita tunggu untuk balasannya. Apa yang sudah kita terima juga harus disyukuri. Dan tidak perlu untuk membalaskan. Apa yang kamu inginkan diperbuat oleh temanmu, saudaramu, sesamamu kepada engkau, itulah perbuat kepada dia. Saya mau diperhatikan selalu. Lebih dahulu perhatikan sesamamu.
Jangan hanya menunggu-nunggu saja. Ini akibat dari apa? Seseorang tidak akan mampu menerapkan kasih Kristus yang sebenarnya jika dia menempatkan harkat martabatnya lebih tinggi. Orang yang mampu menerapkan kasih jika dia selalu menempatkan dirinya serendah-rendahnya. Orang sombong, orang tinggi hati tidak akan mampu menerapkan kasih Kristus. Yesus Kristus meninggalkan kemegahannya, kerajaannya, kemuliaannya, turun ke tempat yang hina. Tetapi ada tujuan misi tertentu dalam rangka keselamatan. Kita juga dituntut, diarahkan melalui firman Tuhan supaya hidup di dalam kasih Kristus, supaya terjadi community, persekutuan yang penuh dengan damai sejahtera, saling membangun. Itulah yang disebut tadi dalam hukum Taurat yang kita baca di dalam Roma 14 ayat 19, dikatakan seperti ini. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Hiduplah di dalam kasih Kristus. Amin, kita berdoa. Dari kemampuan kami Tuhan, mengandalkan apa yang ada dalam diri kami masing-masing, kami akan selalu mengatakan sulit untuk menerapkan kasih-Mu dalam diri kami, ke sesama kami, terutama kepada musuh kami. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun, mengarahkan, berkarya dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami mampu seturut dengan firman-Mu, bahkan untuk mengasihi yang memusuhi kami, yang membenci kami, supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi biarlah kami seperti yang Tuhan firmankan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dalam setiap aktivitas profesi mereka, yang sekolah juga yang masih kuliah. Tuhan yang selalu menyertai, menguatkan mereka, membimbing mereka, memberikan hikmat kepada mereka, supaya dalam setiap aktivitas tersebut selalu takut akan Tuhan. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat-Mu yang sakit, Felix Markus Gultom, Jonathan Arga Pratama Pardidi, Nyonya Sintua G. Hutapea Boru Tambunan, Erli Ruth Kristina Boru Lumantoruan, Sintua Edward M. Tambunan, Saur Simajuntak, Linda Teresia Agustina Simajuntak, Ronald Sahalatua Simajuntak, Ida Paulina Sitompul, Radus Joyakin, Banjar Nahor, Farida Arta Boru Hutahayan, Rahel Cornelia Boru Hutapea, Christian Gultom, Dr. Esther Febrian Boru Manurung, Anggiat Batubara, Erwin Nicholas Batubara, Sintua Haposan Panjaitan, Friska Novalia Boru Butar-Butar, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Kornel Posdoro Siahaan,
David Benedictus Batubara, Michael Tampubolon, Herli Borugultom, Nyonya Sintuem Tambunan Boru Purba, Samuel Sitorus, Nyonya Tandri Tampubolon Boru Panggabean, Talen Monica Boru Tampubolon, Nyonya Cynthia Sihombing Boru Simamora, Nyonya Tiur Marida Sitompul Boru Manurung, Rizky Junior di Sihombing, Nyonya RJ Sihombing Boru Sitanggang, Tesalonika Boru Tampubolon, Nikodemus Tampubolon, Angeline Boru Tampubolon, Mika Audina Boru Purba, Evan Christian Tambunan, Nyonya MH Tambunan Boru Simajuntak, Dr. Andus Iwan BM Tampubolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mars Delina Boru Sirait, Novi Boru Siahaan, dan juga jemaatmu yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang dalam keadaan sakit pada saat ini dimanapun mereka berada. Seluruhnya mereka Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu, supaya kami memohon dalam pengharapan kami, di dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka yang berduka, bergumul, penuh dengan menghadapi persoalan permasalahan hidup. Tuhan kuatkan, Tuhan tuntun mereka, Tuhan mampukan mereka menghadapi semuanya itu, sehingga akhirnya mereka akan bersukacita di dalam Tuhan saja. Seluruh pekerjaan dari jemaat-Mu, usaha apapun itu, biarlah itu seturut dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga Tuhan yang akan selalu memberkati setiap usaha jemaat-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita menghantarkan ke depan altar. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita angkat pujian dari buku ND nomor 417, Radesi Tutu Haluau. Radesi Tutu Haluau, nanai kapu penguato, Rabe nandiho hatuau, siha sono mutokto, Benito di tao Tuhanmu, pasai hondo sang sasure, Tuhan tahu jati mana, saya jakon pakok naik. Musik saja memuji Tuhan. Kurangan toko di sandok dosani, Pani sesa Tuhan sudah pangalau sioki, Dada sesa botonu nong sesa dosang sasure, Marda medaki ngunang
satu hari. Musik saja. Tuau si halasono mutoko Ibadi tau Tuhanku pasai hondo sang sasure Unang pau jati saja tempat kokom nahi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diagungkan dan
seluruh jemaat yang kami hormati dan yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, kami yang melayani kebaktian kita, kebaktian sore. Pada saat ini kami dari pendeta dan juga Parhalado, Sintua dan calon Sintua, tim band serta dengan song leader dan juga tim live streaming. Kami semuanya yang melayani pada sore hari ini menyampaikan kepada seluruh jemaat, terimalah salam kami. Selamat hari Minggu, salam sehat, horas untuk kita semua.